Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Triana Saputra dengan nomor induk mahasiswa 230 40 111 0076 dari kelas Psikologi B angkatan 2023. Saya berasal dari kota Blitar dan saat ini saya tengah menempuh jenjang perkuliahan, tepatnya di kota Malang, yaitu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, sebelum saya mulai, hendaklah kita semua memanjatkan puji kehadirat Allah SWT serta sholawat dan salam tetap terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya mulai, yang terhormat kepada Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA, dan yang saya hormati Bapak Aris Mahmudi MA selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan tak lupa teman-teman saya kelas Psikologi B angkatan 2023 yang berbahagia. Baiklah, saya akan menjelaskan biografi tentang Nabi Muhammad SAW. Untuk poin yang pertama, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Tahun kelahiran beliau sering disebut sebagai tahun gajah. Disebut tahun gajah lantaran menjelang kelahiran Nabi ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abraha terhadap kota Mekah yang menggunakan gajah sebagai kendaraannya yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah tersebut terjadi pada tanggal 12 Muharram tahun 571 Masehi. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang sangatlah luar biasa. Di antaranya adalah padamnya api sesembahan orang Majusi. Api tersebut padam setelah ratusan tahun menyala tanpa pernah padam sekalipun. Saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Istana Kisra yang berdiri mewah tiba-tiba terguncang. Kerajaan tersebut kerap bertindak zalim yang saat kelahiran Nabi Muhammad tersebut hancur sebanyak 14 bangunan istana. Kelahiran Nabi Muhammad SAW seakan-akan memberikan peringatan yang akan mendatangi dan menghancurkan bagi kaum kebatilan. Dan dari sisi lain, kelahiran Nabi Muhammad adalah kabar gembira bagi kaum-kaum yang menyeru terhadap kebaikan. Kota Mekah yang sebelumnya kering kerontang menjelang kelahiran Nabi Muhammad menjadi hijau dan subur. Kota Mekah juga sempat diguyur hujan yang lebat. Tumbuhnya tumbuhan yang hijau dan pepohonan yang menjadi rimbun.
Beliau ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim al-Quraisy al-Arabi, dari keturunan Ismail, kekasih Allah. Ibunya bernama Aminah bin Wahab dari kabilah Bani Zuhrah al-Quraisyah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah dekat Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dengan misi agar umat Islam datang dari segala penjuru mengunjunginya untuk menunaikan ibadah haji, menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan yang lain sedikit pun. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia 3 bulan setelah menikahi Aminah. Masyarakat Arab yang hidup di daerah perkotaan memiliki tradisi untuk menitipkan bayi-bayi mereka kepada perempuan-perempuan desa agar dirawat dan disusuinya. Sebagai imbalannya, perempuan-perempuan desa yang menyusui anak-anak dari kota akan mendapatkan upah yang telah disepakati sebelum mereka membuat perjanjian akan menyusui anak tersebut. Hal itu dilakukan sebagai tindakan yang preventif bagi si bayi. Iklim perkotaan Arab kurang baik untuk seorang bayi, sehingga dulu orang-orang Arab memilih untuk menitipkan bayinya kepada perempuan yang dari desa agar disusui dan dirawat dengan baik serta mendapat lingkungan yang baik. Hal itu juga dilakukan terhadap Nabi Muhammad ketika beliau masih kecil. Nabi Muhammad pernah dirawat dan disusui oleh seorang perempuan desa dari kabilah Sa'ad bin Bakr yang bernama Halimah As-Sa'diyah binti Abu Zu'aib. Nabi Muhammad saat kecil hidup di perkampungan kabilah Sa'ad sampai usia 4 tahun, tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan sampai usia 5 tahun. Halimah As-Sa'diyah sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Abdullah bin Harith, Anisah binti Harith, dan Huzafah. Secara otomatis 3 anak Halimah tersebut menjadi saudara sesusuan Nabi Muhammad SAW. Selain kepada Halimah, Nabi Muhammad juga pernah disusui oleh Suwaibah As-Salamiyah. Suwaibah juga pernah menyusui Masruh, Hamzah, dan juga Abu Salamah. Pada suatu hari, Halimah bersama perempuan-perempuan desa yang lain kabilah Sa'ad pergi ke kota Mekah untuk menawarkan jasa ASI kepada bayi-bayi yang ada di kota Mekah. Dalam perjalanan menuju kota Mekah, Halimah juga ditemani dengan suaminya dan kedua anaknya yang masih bayi. Mereka berempat mengendarai keledai betina berwarna putih kehijauan dan seekor unta yang sudah tua. Jadi mereka jalan dengan lambat. Di samping itu, keluarga Halimah
mengalami keguncangan perekonomian. Kondisi kendaraan yang sangat lemah dan juga bayi mereka yang terus menangis. Karena saat itu Halimah sangat susah mengeluarkan ASInya. ASI Halimah tidak keluar sama sekali. Begitu juga unta tua yang dibawanya setetes pun tidak mengeluarkan susu untuk diperah. Mereka hanya bisa mengharapkan keajaiban yang mengubah kondisi mereka saat ini. Sesampai di Mekah kota, perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad ini mencari bayi-bayi untuk ditawarkan disusui oleh mereka dan dibawa ke pedesaan. Namun sayang dari sekian perempuan yang ada, tidak ada satupun yang mau menyusui Rasulullah, karena saat itu kondisi Rasulullah sudah yatim dan hal itu wajar karena tidak ada tulang punggung keluarga yang akan memberi imbalan saat nanti Rasulullah sudah selesai disusui. Mereka khawatir tidak bisa mendapatkan upah yang mereka inginkan saat perjanjian menyusui tersebut sudah selesai, karena Rasulullah saat itu berkondisi yatim. Semua perempuan sudah mendapatkan bayi untuk disusui mereka dan dibawa kembali ke desa, namun tidak dengan Halimah. Hanya Halimah sendiri yang belum mendapatkan seorang bayi untuk disusuinya. Mungkin karena kondisi Halimah yang tidak meyakinkan untuk menyusui anak sendiri saja. Halimah belum bisa, karena Halimah belum bisa mengeluarkan ASInya. Lalu Halimah bertekad untuk tidak pulang sebelum mendapatkan bayi untuk disusuinya. Namun bagaimana lagi, hanya Rasulullah sajalah yang masih belum mendapatkan ibu susuan. Tanpa pikir panjang, Halimah pun menjemput Rasulullah, lalu dibawanya Rasulullah ke rumah Halimah untuk disusui. Dengan ketekatan Halimah, artinya Halimah dan keluarganya bisa pulang ke kampung bersama perempuan-perempuan yang lain dengan membawa bayi sendiri-sendiri untuk disusuinya di kampung mereka nanti. Pada saat perjalanan ke kampung, keanehan mulai dirasakan Halimah. Saat baru saja Rasulullah berada di pangkuan Halimah, kedua ASInya seakan-akan bereaksi untuk menyusui bayi yang berada dalam pangkuannya. Saat itu juga ASI Halimah tiba-tiba dipenuhi air susu. Jadi Rasulullah serta dua anak Halimah bisa menyusu dengan kenyang. Dan kedua bayi Halimah yang tadinya selalu menangis langsung tiba-tiba berhenti menangis dan bisa ikut menyusu sampai kenyang dan tertidur pulas. Saat itu bukan hanya kedua ASI Halimah saja yang penuh, bahkan unta tua miliknya yang ditungganginya juga susunya telah berisi. Jadi Halimah dan suaminya pun bisa menghilangkan dahaga pada perjalanan tersebut.
Pada malam harinya mereka bisa beristirahat. Semuanya bisa kenyang dan tidur dengan pulas. Tidak seperti malam-malam yang telah berlalu, mereka selalu kelaparan dan bingung mau makan ataupun minum apa. Lalu di pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang ke kampung. Lagi-lagi pada saat perjalanan tersebut, keanehan pun dialami oleh keluarga Halimah. Keledai yang mereka tunggangi melaju dengan cepat, tidak seperti saat mereka berangkat ke kota Makkah. Pada saat berangkat, keledai Halimah berjalan dengan sangat lambat. Kini, keledai tersebut berjalan dengan sangat cepat, bahkan telah mengalahkan kecepatan rombongan perempuan-perempuan yang lain yang menggunakan unta merah. Karena unta merah ialah jenis unta yang terbaik. Jadi rombongan-rombongan yang lain merasa heran. Keledai yang pada saat perjalanan berangkat itu lemah dan jalannya sangat lambat, kini justru saat pulang melaju dengan cepat mengalahkan kendaraan-kendaraan terbaik yang mereka tunggangi. Ada sesuatu pada Sesampai di kampung, di desa, keanehan pun belum selesai dialami oleh keluarga Halimah. Kondisi kampung yang sedang panceklik membuat susah mencari rumput, dan hewan ternak pun mulai kelaparan dan jarang bisa mendapatkan makanan. Serta mereka menjadi kurus dan tidak mau mengeluarkan susu untuk diperah. Namun hal itu tidak terjadi terhadap keluarga Halimah. Kambing milik keluarga Halimah mengeluarkan susu yang begitu banyak sehingga Halimah beserta suaminya bisa memerah berkali-kali kambing tersebut. Melihat keganjalan itu, orang-orang kampung berinisiatif untuk mengikutkan kambing-kambing mereka kepada kambing-kambing milik keluarga Halimah. Kemanapun kambing-kambing milik Halimah itu berjalan mencari makanan, kambing-kambing kampung yang lain pun akan ikut mengembalanya. Tetapi hal itu tidak membuat kambing yang lain memiliki susu. Kambing-kambing mereka tetap kurus dan tidak mengeluarkan air susu. Sementara kambing-kambing milik Halimah terus berisi susunya dan bisa diperah berkali-kali untuk minum dan bahkan dijual. Tiba saat usia 4 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan kepada pangkuan ibundanya, yaitu Siti Aminah. Tidak berlangsung lama, Aminah meninggal dunia dan Nabi menjadi sebatang kara, yakni yatim piatu. Seakan-akan Allah ingin melaksanakan sendiri pendidikan Nabi Muhammad SAW, orang yang telah dipersiapkan untuk membawa risalahnya yang terakhir. Setelah Aminah meninggal, Abdul Muthalib pun mengambil alih tanggung jawab untuk merawat Nabi Muhammad. Namun 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal karena renta. Tanggung jawab selanjutnya beralih dan dipegang oleh paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Seperti juga Abdul Muthalib, Abu Thalib ini juga sangat disegani dan dihormati orang-orang Quraisy dan penduduk Makkah secara keseluruhan. Tetapi Abu Thalib ini miskin. Yang poin B yaitu usia muda. Dalam usia muda, Nabi Muhammad sebagai pengembala kambing keluarganya dan juga kambing-kambing penduduk kota Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan ini, Nabi Muhammad menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Dalam suasana demikian,
beliau ingin melihat sesuatu di balik semuanya. Pemikiran dan perenungan itu membuatnya jauh dari segala pemikiran hawa nafsu duniawi, sehingga beliau terhindar dari berbagai macam perilaku buruk yang dapat merusak nama beliau. Karena itu, sejak muda ia sudah dijuluki Al-Amin, atau yang berarti orang yang dapat dipercaya. Ketika paman beliau Abu Thalib memutuskan untuk pergi ke Syam dalam misi perdagangan, dalam waktu itu usia Nabi Muhammad telah mencapai 9 tahun. Ketika pamannya mau berangkat, tiba-tiba saja Nabi Muhammad bergantungan kepada pamannya dan tidak mau berpisah dengan pamannya. Yang menyebabkan hal ini, pamannya mengatakan bahwa dia akan membawa Nabi Muhammad dan tidak boleh pisah dengan Nabi Muhammad. Setelah sampai di sebuah kota bernama Basrah di wilayah Syam, di tempat itu dikenal seorang pendeta yang selalu beribadah di tempat peribadahannya. Mereka memutuskan untuk berteduh di bawah pohon yang dekat dengan tempat peribadahan pendeta tersebut. Lalu saat pendeta itu memperhatikan awan yang sedang menyertai perjalanan Abu Thalib dan Nabi Muhammad beserta rombongannya, dan dahan pohon yang memayungi Nabi Muhammad, sehingga beliau merasa berteduh di bawahnya dari terik matahari. Pendeta tersebut penasaran dengan apa yang dia saksikan saat itu, sehingga pendeta tersebut mengundang mereka semua untuk menghadiri undangan makanan siang yang telah disiapkannya. Lalu mereka semua hadir kecuali Nabi Muhammad, karena usia Nabi Muhammad saat itu sangat masih muda, yaitu 9 tahun. Setelah mereka hadir dan pendeta Buhairah tidak menemukan tanda-tanda yang ia lihat sebelumnya, maka pendeta tersebut bertanya, apakah rombongan kalian semua sudah hadir? Dan mereka menjawab, yang pantas untuk mengikuti jamuan makanan sudah hadir, kecuali satu, dia adalah anak kami yang masih kecil. Lalu pendeta Buhairah berkata, jangan lakukan itu, tidak boleh ada yang tertinggal dalam undangan ini, tolong panggil dia kemari. Setelah Nabi Muhammad hadir, pendeta tersebut memperhatikannya dengan sangat seksama dan meneliti suatu dari badannya, yang pada akhirnya pendeta tersebut menemukan satu ciri-ciri kenabian pada badan Nabi Muhammad. Lalu pendeta Buhairah memperhatikan pundaknya dan menemukan terdapat seperti stempel kenabian di atasnya sesuai dengan ciri-ciri yang selama ini dia ketahui. Setelah selesai acara, pendeta Buhairah mendatangi Abu Thalib dan bertanya tentang Nabi Muhammad. Kemudian menyuruh agar segera kembali pulang ke tempat asalnya, karena nanti takutnya orang Yahudi menemukan anak tersebut dan akan mencelakainya. Pendeta itu pun berkata bahwa kalau keponakan Abu Thalib ini akan menjadi seorang yang sangat penting di negerinya. Poin yang ketiga yaitu usia remaja. Pada usia remaja, ketika Nabi Muhammad mencapai usia yang berkembang menjadi seorang yang dewasa, beliau mulai mempelajari ilmu bela diri dan juga memanah. Rasulullah juga ikut serta dalam peperangan yang diikuti oleh penduduk kota Mekah. Perang yang diikuti Rasulullah antara lain seperti perang Fijar, yaitu perang antara kaum Quraisy dan juga kaum Qais pada bulan-bulan yang haram, serta kesepakatan Al-Fudul, yaitu di mana orang-orang Quraisy melakukan kesepakatan bahwa tidak didapatkan seseorang pun di Mekah
kecuali mereka akan menolongnya. Begitu pula dengan ilmu untuk menambah keterampilan Nabi Muhammad dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum di dalam kota Mekah, dan perdagangan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil pada zaman Rasulullah. Nabi Muhammad sering menemani pamannya untuk berdagang ke arah utara, dan kabar tentang kejujuran Nabi Muhammad dan sifatnya yang dapat dipercaya menyebar luas dengan sangat cepat, membuat beliau layak dipercaya sebagai agen penjual dengan perantara barang dagangan. Salah satu seseorang yang mendengar kabar tentang adanya seorang pemuda yang bersifat jujur dan dapat dipercaya dalam mengelola suatu perdagangan ialah seorang janda yang bernama Khadijah. Khadijah ialah seorang janda pemilik status tinggi di kalangan suku Arab. Sebagai seorang pedagang, Khadijah juga sering mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Hal ini membuat nama baik atau reputasi Nabi Muhammad yang membuat Khadijah mempercayainya untuk mengatur barang-barang dagangan milik Khadijah. Nabi Muhammad dijanjikan olehnya akan diberi bayaran 2 kali lipat, dan Khadijah sangat terkesan ketika Nabi Muhammad kembali dengan membawa hasil dagangan yang lebih dari biasanya. Lalu ketika usia Nabi Muhammad 25 tahun, Nabi berangkat ke Syam untuk melakukan perdagangan milik Khadijah lagi. Sekembalinya Nabi Muhammad dari Syam, Khadijah memintanya untuk menikahinya karena Khadijah saat itu sudah tahu lama bahwa Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki yang memiliki sifat kesatria, jujur, dan juga amanah. Khadijah sendiri adalah wanita yang terkenal dengan kecerdasannya, tanggap dan peka, serta perekonomiannya yang sangat luas. Khadijah lalu mengutus seseorang untuk menemui Nabi dengan pesan, "Wahai anak pamanku, aku simpati dengan kepribadianmu yang memiliki harisma dan kejujuran yang tinggi, serta berasal dari keturunan yang terhormat, amanah, berakhlak mulia, dan juga berkata dengan jujur." Kemudian Khadijah menawarkan diri untuk dijadikan istri Nabi Muhammad. Lalu mereka pun menikah pada saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun, dan saat itu juga Khadijah berusia mendekati sekitar 40 tahun. Perbedaan umur yang jauh dari status janda yang dimiliki oleh Khadijah ini tidak menjadi halangan bagi mereka. Walaupun saat itu suku Quraisy memiliki budaya yang lebih menekankan kepada perkawinan dengan seorang gadis ketimbang menikah dengan seorang janda. Meskipun kekayaan mereka saat itu juga kekayaan Khadijah semakin bertambah setelah menikah dengan Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tetap hidup sebagai orang yang sederhana. Beliau lebih memilih untuk menggunakan hartanya terhadap hal-hal yang penting dan mengacu terhadap untuk beragama. Poin yang keempat yaitu memperoleh gelar. Nabi Muhammad ketika berumur sekitar 35 tahun, beliau ikut bersama kaum Quraisy dalam perbaikan Ka'bah. Pada saat pimpinan suku Quraisy berdebat tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, Nabi Muhammad dapat menyelesaikan masalah tersebut dan
memberikan penyelesaian darinya masalah tersebut dengan sangat adil. Saat itu beliau dikenal di kalangan suku-suku Arab karena sifatnya yang terpuji dan juga adil. Kaum beliau sangat mencintainya sehingga akhirnya Nabi Muhammad memperoleh gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Poin yang kelima yaitu masa kerasulan. Menjelang usianya yang ke-40 tahun, beliau sudah terlalu biasa memisahkan diri dengan pergaulan masyarakat Arab yang lainnya. Nabi Muhammad lebih berkontemplasi ke Gua Hira yang terdapat beberapa kilometer dari arah utara kota Mekah. Di sana bermula dari berjam-jam kemudian berhari-hari bertafakur. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, malaikat Jibril muncul di hadapannya untuk menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan turunnya wahyu pertama itu berarti Nabi Muhammad telah menjadi seorang nabi. Dalam wahyu pertama tersebut, Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyeru kepada manusia tentang suatu agama. Namun setelah wahyu pertama ini datang, malaikat Jibril tidak muncul lagi untuk waktu yang cukup lama. Sementara Nabi Muhammad selalu menantikan kedatangan Jibril di Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah kepada beliau untuk menyeru agama Allah. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Setelah Nabi Muhammad dinobatkan sebagai Rasul, istrinya yaitu Khadijah langsung beriman kepadanya. Khadijah sendiri mempercayai apa yang datang dari Allah dan beliau tercatat sebagai manusia pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, sebagaimana yang banyak diceritakan, Ali bin Abi Thalib adalah manusia pertama yang beriman kepada Allah dari pihak laki-laki. Poin yang keenam yaitu mendapatkan pengikut. Selama 3 tahun pertama sejak pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul, Nabi Muhammad hanya menyebarkan Islam secara terbatas di kalangan keluarga, teman-teman dekat, serta kerabat-kerabatnya. Hal ini untuk mencegah timbulnya kontroversi akut dan pasif dari kalangan bangsa Arab saat itu yang sudah sangat terpercaya dengan adanya kebudayaan dan tindakan-tindakan amoral yang dalam hal ini bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kebanyakan dari mereka yang mempercayai dan meyakini ajaran Nabi Muhammad pada masa-masa awal ialah para anggota keluarga Nabi Muhammad serta golongan masyarakat awam yang dekat dengan kehidupan keseharian Nabi Muhammad. Di antara lain seperti Khadijah, Ali Zaid bin Harithah, dan juga Bilal. Namun pada awal tahun 613 Nabi Muhammad mengumumkan secara terbuka tentang agama Islam. Setelah sekian lama banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya yang kemudian masuk ke agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini. Kesemua pemeluk Islam yang pertama masuk dalam agama Islam ini disebut dengan as-sabiqunal awalun, atau yang artinya pertama-tama masuk Islam. Untuk poin selanjutnya yaitu penyebaran Islam. Untuk yang poin selanjutnya yakni penyebaran Islam. Sekitar tahun 613 Masehi, 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam, Nabi Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Makkah. Respon yang beliau terima sangat keras dan masif. Hal ini disebabkan
karena ajaran Islam yang dibawa oleh beliau bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya, pola pikir, dan tradisi yang ada di kota Mekah pada saat itu. Pemimpin Makkah Abu Jahal menyatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang gila yang akan merusak tatanan hidup orang Mekah. Akibat penolakan yang keras yang datang dari masyarakat jahiliyah di kota Arab, kekuasaan yang dimiliki oleh para pimpinan Quraisy yang menentangnya. Nabi Muhammad pun dan pemeluk Islam yang di awal-awal ini banyak yang disiksa, dianiaya, dihina, dan diasingkan dari pergaulan masyarakat pada umumnya. Walau mendapat perlakuan tersebut, Nabi Muhammad tetap mendapatkan pengikut dalam jumlah besar. Para pengikutnya ini kemudian menyebarkan ajarannya melalui perdagangan ke negeri-negeri yang di luar Arab seperti di Syam, Persia, dan Jazirah Arab yang lainnya. Setelah itu, banyak orang-orang yang penasaran dan tertarik kemudian datang ke Mekah dan Madinah untuk mendengar langsung dari Nabi Muhammad tentang agama yang beliau bawa tersebut. Penampilan dan kepribadian baiknya yang sudah terkenal memudahkannya untuk mendapatkan simpati dan dukungan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini menjadi semakin mudah ketika Umar bin Khattab dan sejumlah besar tokoh petinggi suku Quraisy lainnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Meski banyak juga yang menjadi antipati pengingat saat itu, sentimen kekuasaan sangat besar di Mekah dan juga di kota Madinah. Tertulis juga saat itu Nabi Muhammad mendapatkan banyak pengikut dari negeri Farsi yang sekarang menjadi negeri Iran. Salah satunya tercatat adalah Salman Al-Farisi, yaitu seorang ilmuwan asal Persia yang kemudian menjadi sahabat Nabi Muhammad. Penyiksaan terhadap kaum pemeluk agama Islam selama periode ini mendorong lahirnya gagasan untuk kaum pemeluk agama Islam ini berhijrah ke kota Habasyah yang sekarang menjadi Ethiopia. Negus atau Raja Habasyah, seorang Kristen yang sangat adil yang memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negerinya dan melindungi mereka dari tekanan penguasa di kota Mekah yang dominan orang-orang jahiliyah. Nabi Muhammad sendiri pada tahun 622 Masehi berhijrah ke Yathrib, yakni kota yang berjarak sekitar 200 mil dari sebelah utara kota Mekah. Poin selanjutnya yakni hijrah ke Madinah. Masyarakat Arab dari berbagai suku setiap tahunnya datang ke Mekah untuk berziarah ke Baitullah atau Ka'bah. Mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan dalam kunjungan tersebut. Ketika Nabi Muhammad melihat ini sebagai peluang untuk berdakwah dan menyebarluaskan agama Islam, di antara mereka yang tertarik dengan ajaran ini yakni sekumpulan orang-orang dari Yathrib. Mereka menemui Nabi Muhammad dan beberapa orang yang telah terlebih dahulu masuk Islam dari Mekah. Di situ tempat bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. Setelah menganut agama Islam, mereka lalu bersumpah untuk melindungi para pemeluk agama Islam dan juga Nabi Muhammad sendiri dari kekejaman kaum Mekah atau
orang-orang jahiliyah pada saat itu. Tahun berikutnya, sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang ke Mekah. Mereka menemui Nabi Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. Pada saat itu Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman beliau, belum menganut agama Islam, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka juga mengundang orang-orang Islam yang berada di Mekah untuk ikut hijrah ke Yathrib, dikarenakan situasi di kota Mekah saat itu tidak kondusif dan keamanan juga tidak terjamin bagi pemeluk agama Islam. Pada akhirnya Nabi Muhammad menerima ajakan tersebut untuk hijrah ke Yathrib pada tahun 622 Masehi. Mengetahui banyak pemeluk agama Islam yang berniat meninggalkan Mekah, lalu masyarakat jahiliyah di kota Mekah berusaha mencegahnya. Mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad dan pengikutnya dibiarkan hijrah ke Yathrib, Nabi Muhammad akan mendapatkan peluang untuk mengembangkan agama Islam dan menyebarluaskan agama Islam tersebut di daerah-daerah tertentu. Di Madinah, pemerintahan Islam diwujudkan di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Umat Islam di Madinah bebas beribadah atau sholat dan bermasyarakat di Madinah. Begitupun dengan minoritas Kristen dan Yahudi. Dalam periode setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sering mendapat serangkaian serangan teror atau ancaman yang membuat hal ini tidak nyaman, tapi tetap diterima dengan baik oleh Nabi Muhammad. Poin berikutnya yaitu pembebasan kota Mekah. Tahun 629 Masehi, tahun ke-8 Hijriah, setelah beliau hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad berangkat kembali ke Mekah dengan membawa pasukan muslim sebanyak kurang lebih 10.000 orang. Saat itu, beliau bermaksud untuk menaklukkan kota Mekah dan menyatukan para penduduk kota Mekah dengan penduduk kota Madinah. Penguasa Mekah yang tidak memiliki pertahanan yang cukup kuat dan memadai untuk menghalang Nabi Muhammad kemudian setuju untuk menyerahkan kota Mekah tanpa perlawanan, dengan syarat kota Mekah akan diserahkan kepada Nabi Muhammad pada tahun berikutnya. Nabi Muhammad menyetujui hal itu, dan ketika pada tahun berikutnya berlangsung, ketika beliau kembali ke Mekah, ia telah berhasil mempersatukan kota Mekah dan Madinah, kaum kota Mekah dan Madinah. Dan Nabi Muhammad juga berhasil meluaskan agama Islam terhadap segala penjuru yang berada di Jazirah Arab. Nabi Muhammad memimpin umat Islam untuk menunaikan ibadah haji dan memusnahkan berhala-berhala yang ada di sekitar kota Makkah, dan juga kemudian memberikan amnesti umum dan penegakan peraturan Islam di kota Makkah. Poin selanjutnya yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Poin yang berikutnya, poin yang terakhir yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-10 setelah beliau hijrah, Rasulullah pergi berhaji bersama lebih dari 100.000 kaum muslimin. Di Jabal Arafah, Nabi menyampaikan khutbah yang monumental di hadapan jamaah haji. Mereka diajari sebagian dasar mereka diajari dasar Islam. Tidak mengherankan karena dalam khutbah ini Nabi tidak menjelaskan perihal undang-undang Islam. Melalui khutbah ini Nabi menyerukan asas persamaan di antara sesama manusia yang tidak mengenal perbedaan antara
hamba satu dan hamba yang lainnya. 2 bulan setelah kepulangan beliau dari haji yang terakhir atau yang biasa disebut dengan haji wada, Nabi mengeluhkan rasa sakit yang berada di kepala beliau. Pada masa awal-awal sakit, Nabi tetap memaksakan diri untuk tetap mengimami sholat jamaah seperti biasanya. Ketika sakit beliau bertambah parah, Nabi menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan posisi beliau menjadi imam. Sakit Nabi Muhammad bertambah parah sehingga tiba hari terakhir beliau di dunia, yaitu bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Saat itu umat Islam mengerjakan sholat subuh dengan diimami Abu Bakar. Nabi lalu membuka tabir atau kelambu kamar milik Aisyah. Lalu Nabi melihat mereka tengah melaksanakan sholat subuh, lalu tersenyum bahagia. Menyadari adanya Nabi Muhammad, lalu Abu Bakar segera mundur ke belakang mengira Nabi Muhammad akan keluar kamar untuk sholat. Lalu Anas menceritakan bahwa umat Islam sangat senang saat melihat Nabi. Akan tetapi Nabi memberi isyarat agar mereka tetap melanjutkan sholat yang mereka kerjakan. Sembari itu Nabi Muhammad masuk kembali ke kamar dan menutup kembali tabirnya. Setelah itu Nabi Muhammad tidak keluar lagi pada waktu-waktu sholat berikutnya. Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar masuk dengan membawa sebatang siwak. Lalu Aisyah pun mengisahkan kepala Nabi sedang di pangkuku. Aku melihat beliau menatap siwak itu dan aku tahu bahwa Nabi menginginkannya. Aku pun melunakkan siwak tersebut dengan mengunyahnya sedikit. Sembari itu di dekat Nabi terdapat bejana yang berisi air. Kemudian Nabi mencelupkan kedua tangannya lalu mengusapkan wajahnya sembari berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya mati memiliki sekarat atau rasa sakit. Sambil bersiwak, Nabi mengangkat tangannya ataupun jarinya lalu memusatkan pandangannya ke atap dan bibirnya bergerak mengatakan, bersama orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan, yaitu golongan para nabi dan para rasul, kaum syuhada dan orang-orang yang soleh. Ya Allah, karuniakanlah ampunanmu dan rahmatmu kepadaku, dan pertemukanlah aku dengan Rafiq al-A'la. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan Rafiq al-A'la. Nabi Muhammad mengulangi kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian tangan beliau mulai lemas. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad telah benar-benar menjumpai Al-Rafiq al-A'la. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah biografi dan sejarah singkat tentang Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memenuhi tugas dari Bapak dosen. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.